Ya, di video pertama tadi tiba-tiba kepotong ya. Sudah 10 menit, jadi langsung kepotong. Oke, jadi di-crack dulu programnya nih ceritanya ya. Nah, ini nomor 3, sebenarnya tadi udah saya jawab ya ketika di video pertama, tapi karena tidak terekam. Jadi ini di sini diketahui tuh L0-nya 2 meter ya. T1-nya 20, T2 80, alfanya segini. Ditanyakan panjangnya. Nah, maka panjangnya ini adalah L0 ditambah delta L ya. Atau L0 ditambah N0 alfa delta T. L0-nya 2 meter. Nah, tinggal dikali-kaliin aja. Apa jawabannya ya? Dari sini aja sudah kelihatan ya jawabannya berapa gitu ya. Iya, itu mudahnya fisika di situ ya. Oke, nah yuk kita lanjut ke nomor berapa ya? Hmm, nomor 4. Nomor 4 gimana nih? Kalau yang dibutuhkan S masa segini mencapai suhu segini. Nah, ini sama aja, caranya kayak gitu aja. Jadi S dari sini, kemudian ingin menjadi air ke sini. Berarti nanti kalian tinggal pakai rumus ini aja. Pertama dari sini ke sini kan? Sini, kemudian ditambah yang ini, tambah yang ini. Berarti nanti ada Q1, Q2, Q3 gitu. Rumusnya ini. Cuma di sini C-nya menggunakan CS ya. Gitu. Paham ya? Paham kayaknya ya. Nah, itu nomor 4 ya. Nah, kalau dikasih inilah gambarannya begini nih. Gambarannya begini nih ya. Wah, kok jadi tebal gini ya? Salah, nggak apa-apa lah. Nah, nah. Jadi total Q-nya itu sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 gitu kan. Pertama adalah ketika dia masih S ya. M, C, C-nya CS kali delta T ditambah M kali kalor lebur ya. Ditambah ini S ya. S ditambah MC delta T lagi. MC delta T. Tapi C-nya di sini C air ya, C air. Masanya ada kan? Ini massa. Nah, ini massa ya. CS ini ya. CS-nya ini CS. Tuh, tinggal dimasukkan delta T, delta T-nya. Ini kan S-nya minus 2 derajat. Berarti masukkan di sini 2 derajat gitu ya. Masukkan ininya 2 derajat gitu kan. Kemudian M-nya tadi ada kan udah ya. M-nya sama dengan yang tadi. Kemudian L-nya L ini LS tuh ada ya. Kemudian ditambah M-nya ada. C air. Nah, mana C air? Nih C air. Masukkan delta T, delta T-nya ini kan 5 derajat. Masukkan angka 5 di sininya. 5 gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Wah, paham lah ya. Iya, oke. Ini berarti sudah ada jawabannya ya. Oke, gitu. Kalau nomor 5 ini. Beda-beda dikit sih ini ya. Nomor 5. Untuk meleburkan 3 kg zat menjadi cair seluruhnya. Zat padat. Zat padat itu apa? Misalnya es jadi cair. Diperlukan Q-nya segini. Hitung kalau lebur. Sama ya caranya gitu juga. Kan rumusnya kan Q sama dengan M kali L ya. Yang dihitung kan kalor lebur. Nyari L. L itu berarti Q per M. Sudah ya. Ketemu juga ya. Mudah ya. Q-nya ini gitu kan. M
M-nya 3 kg. Udah, masukin nanti ketemu CWP-nya ya. Oke, ya. Ketemu juga ya. Sengaja ya tidak dikasih ABC-nya. Iya. Kemudian nomor 6. Ke dalam air, sebentar, ini tentang apa nih? Oh, ini asas Black. Nah, ini tentang asas Black. Nah, kalau asas Black mungkin ya harus diterangkan sedikit ya tentang asas Black. Ini soal asas Black karena suka ada yang bingung. Diketahui nih. Nah, jadi yang diketahuinya ada air massa segini, suhunya segini. Kemudian ada es dimasukkan ke dalam air, massanya segini. Kemudian suhunya segini. Nah, yang ditanyakan suhu akhir, gitu ya. Oke. Nah, jadi ada air ya. Air. Nah, massanya itu 100 gram. Suhunya itu 40 derajat Celcius. Kemudian ada es, massanya itu 20 gram. Kemudian suhunya itu suhu es mula-mula 0 derajat. 0 derajat Celcius. Nah, kalau begitu, kemudian ditanyakan suhu akhir. T akhir. Di dalam asas Black itu kalori yang diserap ya sama dengan kalori yang ada diserap, ada yang dilepas ya. Lepas. Nah, siapa yang menyerap kalor berarti dia yang suhunya naik. Nah, yang suhunya naik apa? Yaitu es ya. Berarti di sini adalah QS. Nah, sedangkan yang dilepas apa? Q air ya. Karena air itu pada akhirnya menjadi dingin. Di sini es, kalau dari sini kan suhunya 0 derajat. Berarti ini akan diperkirakan es ini seluruhnya menjadi air ya. Kenapa? Kalau dilihat dari option-optionnya ini jelas ini bukan suhu es, ini suhu air. Jadi semuanya akan menjadi air. Iya, gitu ya. Nah, maka yang es ini dia rumusnya maka akan ada 2. Rumusnya pertama si es itu akan melebur. Yang kedua, es yang sudah melebur jadi air itu, airnya kemudian dia akan memanas. Nah, gitu. Jadi es itu dia akan selain melebur, dia akan memanas. Jadi di atas 20 derajat ya. Sedangkan yang air ini tetap dia akan jadi air, cuman suhunya turun. Dia tidak ada berubah jadi es, tidak ada ya. Sehingga hanya suhunya turun saja. Nah, massa es tadi adalah 20 gram. Kalor leburnya ini adalah, kita lihat di sini kalor lebur ada 80 kalori. Ya, kita tuliskan, berarti nanti di sininya 80 kalori. Massanya sekali lagi tadi 20 gram. C-nya sekarang CS ya. Ini setengah. C-nya setengah. Nah, di delta T ini banyak yang salah biasanya ya. Di delta T ini adalah maksudnya adalah suhu
yang panas dikurangi suhu yang dingin ya. Suhu akhir. Jadi kita tuliskan T akhir dikurangi dengan suhu awal, yaitu 0 derajat Celcius. Tahu dari mana 0 derajat Celcius? Kan dia sebelumnya melebur. Ketika melebur, suhunya masih 0 derajat. Nah, dari 0 derajat kemudian naik lagi ke T akhir. Makanya di sini T akhir kurangi 0 derajat ya, begitu. Nah, kemudian sama dengan massa airnya di sini 100 gram. C-nya, C air ini mana? Oh itu 1 kalori saja ya. 1 kalori per gram derajat Celcius. Mudah sekali angkanya. Nah, delta T ini adalah perubahan suhu dari suhu mula-mula menjadi suhu akhir ya. Jadi di sini suhu akhir dikurangi bukan. Nah, di sini yang saya maksudkan sering salah itu di sini. Jadi di sini bukan suhu akhir ya. Nah, jadi di sini bukan suhu akhir tapi suhu yang panas. Yang panasnya kan 40 derajat. Dikurangi suhu akhir. Nah, biasanya delta T itu suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Tetapi khusus asas Black itu rumusnya bukan akhir kurangi mula-mula. Tetapi yang panas kurangi yang akhir. Gitu ya. Gitu. Jadi delta T-nya di sini kasih keterangan. Delta T itu adalah T panas dikurangi, bukan teh ya, teh dingin. Nah, gitu ya. Nah, ini silakan saja kalian lanjutkan ya. Ini kali ini 16.00 tambah, berarti ini kan 10 T akhir ya. Ini kali 0 habis ya. Tinggal ini 100 kali 1, 100 kali 40, 4.000 dikurangi 100 T akhir ya. Iya. Nah, silakan kalian lanjutkan di sini ya. Nanti 4000 kurangi 1600 sama dengan 100 tambah 10, 110 dan seterusnya. Nanti kalian akan dapatkan T akhir gitu ya. Atau perlu dijelaskan? Jadi nanti 4000 kurangi 1600 di sini nanti ya. 4000 kurangi 1600. 600. Nah, gitu ya. Di sini hasilnya 100 tambah 10 ya, 110 T akhir. Nah, jadi nanti di sini 4000 kurangi 1600 berapa? 2400 ya. 2400 dibagi 1100. Tuh, betul? Kok 1100? 110 ya. 110. Nah, ya gitu aja ya. Silakan kalian hitung. Iya, gitu ya. Iya, oke. Kemudian nomor 7 ini apa nih? Nomor 7 ini caranya sama dengan nomor 5 ya. Ini sudah ya, ini sama dengan nomor 5. Nomor 7 sama dengan nomor 5 ya. Gitu ya. Kemudian nomor 8. Sebuah kubus pada suhu segitu, sisi-sisinya segitu. Ini pakai rumus apa nih? Ternyata ini pakai Boyle-Gay-Lussac ya. Nah, ini baru gas ideal nih ya.
Jadi di situ ada kubus, ada kubus, volumenya, volume mana volume? 273 Kelvin. Kok volume? Suhu ya. Kenapa jadi volume ya? Suhunya 273. Sisi-sisinya 10 cm ya. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan volume. Gitu ya. Volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Iya. Gitu. Kemudian jika dipanaskan pada volume tetap. Berarti kalau volume tetap mah V2 akan sama dengan V1 ya. Tetap atau sama dengan V lah gitu ya. Kita asumsikan V tetap. Itulah kok ke situ ya. Sebentar, kenapa jadi ke bawah? Nah, tetap. Besar tekanan gas. Yang ditanya adalah besar tekanan gas saat ini. Berarti ini pakai, iya. Jadi ini di sini suhunya tuh 273. Oke ya, ditanya. Ditanya P akhir gitu ya. P akhir. Aduh. P akhir. Nah, CWB. Nah, untuk rumus Boyle-Gay-Lussac, rumusnya kan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Gitu ya. V-nya sama. Ya, karena V-nya sama, maka kita bisa mencoretnya. Gitu ya. Kemudian T-nya di sini 273 Kelvin ya. 273 Kelvin ini ada T2-nya tapi di sini ada di sini nih. Sampai 100 derajat. Pantesan. Ternyata ada T1, ada T2. 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini adalah 100 tambah 273 Kelvin atau 373 Kelvin. Jadi di sini ada ya. Oke. Tadi yang ditanya adalah P2 ya. T2-nya 373. T1 273. Nah, P1 untuk P1 ini kalau kan mula-mulanya 273. 273 Kelvin itu sama dengan 0 derajat. Nah, di suhu 0 derajat gitu ya. Di suhu 0 derajat itu secara tidak langsung tekanannya adalah 1 atmosfer gitu. 1 atm. Nah, sehingga di sini kita tuliskan angka 1 begitu ya, 1 atm. Nah, sehingga P2 ini cara mencarinya adalah dengan cara kali silang ya. 1 kali 273 ya sama dengan ini. P2 kali 273.
Nah, jadi 273 kali P2, 273 P2 sama dengan 1 kali 373 sama dengan 373. Sehingga P2-nya itu adalah 3 lah ya. 3 7 lah. Sip ya. 373 dibagi 273 sama dengan titik. Ya, silakan kalian cari CWB-nya ya. Ya, itulah mengenai gas ideal. Di sini juga ada soal teori gas ideal. Silakan cari ya. Gas ideal itu seperti apa? Nah, faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas. Energi kinetik itu rumusnya kan EK itu kalau dia gasnya monoatomik, rumusnya 3/2 kT. K ini konstanta, T ini adalah suhu. Ya, jadi energi kinetik tergantung pada itulah CWB-nya ya. Oke. Kita lihat lagi nomor 11. Nah, ini paling mudah ya, soalnya paling mudah sekali. Volume tetap disebutnya isohorik ya, jawabannya ada 2. Tekanan tetap disebutnya isobarik. Volume suhu tetap isotermik. Mudah sekali ya. Kemudian ini satuannya sama dengan apa? Satuannya sama dengan energi atau juga usaha, sama ya. Kemudian ini sebuah bejana berisi gas helium nomor 15. Ini juga kalian tinggal pakai rumus Boyle-Gay-Lussac ya. Boyle-Gay-Lussac. Rumusnya ini ya. Jadi rumusnya sedikit ya, itu lagi gitu ya. Tapi ceritanya banyak. Jadi apa itu yang satu itu, apa itu yang dua itu gitu kan. Nah, kalau yang satu ini saya kasih warna kuning ya. Tekanannya 1 atmosfer misalnya ya. Suhunya 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius itu kan T1 nih. T1 27 derajat Celcius. Kalian harus rubah menjadi Kelvin. Jadi 273 ya ditambah 27 sama dengan 300 Kelvin ya. 300. Tuh, jadi T1, P1 tadi udah 1 atm ya. Kemudian V1 itu adalah 2 liter tuh ya, yang warna kuning. Kalian tinggal masukkan saja. Sekarang yang dua-duanya apa? P2 misalnya. P2-nya berapa? Tekanannya naik 2 kalinya. Berarti kalau tekanannya itu 2 kali lipat. Berarti P2 itu adalah 2 kali P1 ya. Kemudian suhunya 127 derajat. Tuh, gitu ya. Mudah ya. Jadi T2-nya adalah 127 derajat. Atau kalau ke dalam Kelvin mah tinggal ditambah 273. Seret berapa tuh ya? Yang ditanyakan volume. V2. Jadi kalian tinggal kali silang saja. Seret. Wah, artinya apa ini? Ya, artinya kalian tinggal kalikan saja cara silang. Jadi, atau dimasukkan dulu angkanya boleh ya.
P1 V1 T2 sama dengan P2 V2 T1 gitu ya. P1-nya masukkan 1, V1-nya 2 liter, T2-nya 300, P2-nya 2 kali P1 gitu ya. Udah, berarti kan ya, kalau misalnya ini tetap P1 ya, tinggal coret saja si P1-nya gitu. Jadi nggak usah dimasukin angkanya. Nah, kemudian V2-nya ini yang ditanyakan, T2-nya berapa ini? Tadi berapa ini? 400 ya, 400. Masukkan saja di sini 400. Tinggal kalian hitunglah V2. Nah, gitu ya. Oke, ini saya sudah harus pamit dulu. Ternyata ya sudah sore. Di sini sudah sore. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat pagi semuanya.